Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dari analisis hasil temuan magang 1. Sebelum saya memulai presentasi, alangkah lebih dulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Makfirah dengan nomor induk 2002-133. Nah, di pertama saya akan membahas tentang analisis budaya RA Fatun Karib. RA Fatun Karib ini memiliki program puncak tema di setiap bulannya. Nah, dan ketika acara puncak tema, anak didik itu diajak oleh guru ke tempat yang sesuai dengan tema pembelajaran yang dilakukan selama sebulan terakhir. Nah, ketika saya melakukan magang kemarin, tepatnya pada tanggal 22 September 2022, RA Fatun Karib melakukan puncak temanya itu di Polairut di Lampulo, karena tema pada bulan September kemarin adalah tentang profesi. Nah, di RA Fatun Karib ini tidak memiliki tempat ibadah khusus. Misalnya, jika anak melakukan praktek sholat itu dilakukannya di ruang kelas belajar itu sendiri. Nah, dan ketika para guru melaksanakan ibadah, guru pun bakalan beribadahnya itu ke masjid yang di samping RA. Dan di RA juga tidak terdapat kantin karena RA menerapkan sistem membawa bekal dari rumah supaya mungkin anak-anak tidak jajan di luar, tidak jajan sembarangan yang berujungnya akan mengakibatkan anak itu sakit. Nah, tetapi sekolah dengan sangat baik dalam menyediakan fasilitas, walaupun tidak semua fasilitas itu tersedia. Sekolah juga memiliki guru yang memadai dan memenuhi kualifikasi tenaga guru, dan memiliki guru yang berbakat juga di bidangnya, dan sekolah juga memiliki presentasi yang baik dalam kegiatan program ekstrakurikuler dalam bidang keagamaan, kesenian maupun olahraga. Selanjutnya ada hasil dari analisis karakteristik guru. Nah, di kelas atau kelompok yang saya observasi ini memiliki guru yang memadai, cara guru berinteraksi dengan anak, cara guru memperlakukan anak didik, cara guru mengajar itu semuanya sudah dilakukan dengan baik. Tetapi terkadang guru juga pernah keliru dengan dalam memanggil anak didik, karena kan ada nama anak didik yang hampir sama. Contohnya itu seperti Kaila dan Mikaela, dan kalau saya lihat pun wajah mereka itu juga hampir sama, hampir mirip. Nah, makanya mungkin guru sesekali keliru dalam memanggil nama anak didik. Dan guru juga cenderung membeda-bedakan anak satu dengan yang lainnya. Misalnya seperti kemarin ketika saya melakukan magang, ada satu anak yang emang agak lambat dalam hal menulis dan mewarnai. Nah, anak-anak yang lain sudah pada cuci tangan buat makan siang, tetapi anak yang ini belum juga siap. Nah, salah satu gurunya itu bilang, kenapa lambat kali? Tengoklah anak-anak lain udah pada siap, udah pada nunggu Ilfa, cepat-cepatan. Seperti itu kurang lebih contohnya. Dan di sini guru juga mengajarkan anak didik untuk bersedekah. Misalnya pas makan siang nanti gurunya ini bilang, siapa mau bersedekah, siapa nanti anak-anak yang mau bersedekah akan kuenya itu dikumpulkan di dalam satu piring. Dan guru juga mengajarkan doa dan hadis-hadis pendek kepada anak dengan sangat baik. Dan di sini guru juga sudah mampu berinteraksi dengan anak, dan guru juga mampu mengelola pembelajaran dengan sangat baik dan tidak monoton. Karena kita tahu sendiri, jika pembelajaran itu monoton, otomatis anak akan mudah bosan dan cepat mengantuk. Dan di sini guru ketika melakukan pembukaan pembelajaran, guru juga bertanya bagaimana pengalaman anak didiknya itu kemarin. Dan selanjutnya ada analisis karakteristik anak. Ketika saya melakukan observasi di
kelas atau di kelompok Umar bin Khattab, saya melihat ada beberapa anak yang masih belum lancar dalam aspek perkembangan motorik halusnya. Karena kemarin saya juga pernah mengetes karena saya membantu disuruh menghitung gelas. Ada 10 gelas. Saya mengetes satu-satu per orang anak. Tetapi ada juga anak yang bisa menghitung 1 sampai 10, tetapi mata dan tangannya itu tidak fokus dalam menghitung gelasnya. Dan ada juga anak yang sudah bisa menghitung dan mata dan tangannya itu sudah fokus. Dan ada beberapa anak yang sosial emosionalnya sudah berkembang dengan baik, dan ada juga yang masih belum berkembang. Secara menyeluruh, anak sudah mencapai aspek perkembangan yang diharapkan, namun ada beberapa anak yang masih terlambat dalam proses perkembangannya, seperti perkembangan bahasa, sosial emosional, dan motorik halusnya. Selanjutnya ada analisis karakteristik kelas. Menurut saya penataan ruang belajar untuk anak sudah dilakukan dengan baik, tetapi ada beberapa hal yang dapat membuat anak tidak nyaman belajar, seperti kurangnya pencahayaan sinar matahari yang masuk ke dalam ruang kelas sehingga dapat membuat anak mudah mengantuk walaupun ada pencahayaan dari lampu, dan loteng kelasnya pun itu sedikit bocor ketika hujan. Dan kemarin ketika saya magang, saya melihat poster yang maksudnya tempelan dalam kelasnya itu sudah ada IPA-nya, IMTAB-nya, huruf abjadnya, cuman peletakannya itu sedikit amburadul, acak-acakan, misalnya yang IPA, yang agama gitu. Tapi di sini agama, IPA, bahasa itu dicampur. Tetapi secara menyeluruh pengelolaan kelas sudah tersusun dengan rapi, baik itu peletakan meja guru maupun meja anak, namun sedikit tidak rapi di bagian poster di dinding seperti yang saya bilang tadi. Dan pencahayaan pun sedikit kurang. Karena apa? Karena di belakang jendela, karena jendela belakang itu tidak dibuka, dan itu dapat membuat anak didik merasa mengantuk. Dan karena letak RA-nya itu di samping pinggir jalan, sesekali pembelajaran terhalang oleh suara kendaraan melintas, misalnya suara bus, suara klakson kereta ataupun mobil. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kurangnya saya minta maaf, jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena saya orangnya yang ikhlas. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.